Sudah, jangan berbohong lagi. Iya. Keadaan sekarang sudah aman. Kita hanya perlu menghindar dari dukun-dukun tersebut. Kau benar, Gumara. Tapi sekarang kita harus cari Karina. Jangan sampai nanti Karina malah tertangkap oleh para warga. Iya, kita harus menyelinap ke sana secara diam-diam. Dan saya yakin Karina ada di kampung ini. Ayo, ayo. Siapa kamu? Mungkin kau puyang laut. Hei! Puyang laut kembali! Puyang laut kembali! Hei! Puyang laut kembali! Hei! Ayo kesana dia! Ayo! 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 Kita lari. Dengar! Suara lonceng! Kita masuk rumah! Cepat! Aneh. Kenapa mereka sama sekali tidak mengejar kita? Saya juga tidak mengerti, Gumara. Tapi suara apa itu? Itu adalah suara lonceng. Tapi kenapa semuanya ketakutan seperti itu? Entahlah. Mungkin suara lonceng itu adalah sebuah pertanda, Gumara. Pertanda kalau ada bahaya atau monster yang akan datang ke sini. Katakan, Datuk. Di mana kitab dan pedang itu? Aku sudah bilang, benda itu tidak ada padaku. Aku tidak percaya. Baiklah. Baiklah. Karena kau memaksa, aku akan katakan. Benda pusaka itu ada pada Gumara. Kamu jangan bohong. Aku tidak bohong. Lagi pula kenapa kita meributkan benda yang tidak ada pada kita? Apa maksudmu? Begini saja. Jika kau ingin benar-benar mendapatkan pedang Ratu Turki dan kitab Mahkamah Muda, kau ikut denganku. Kita temui Gumara yang berada di Pulau Bambu sekarang juga. Di Pulau Bambu? Apa yang dilakukan Gumara di sana? Entahlah. Tapi dia pergi bersama Limbubu, Karina, dan Pitaloka. Apa? Karina juga di sana? Iya, Karina juga. Ini gawat. Kamu tahu kan, efek dari kedua benda itu, kalau sampai jatuh ke tangan calon Inye. Iya.
Aku sangat tahu, dan kita semua juga tahu, termasuk kau, Atuk Tunggal. Karena jika mereka berhasil menggunakan dua benda pusaka itu, mereka bisa menghabisi kita dengan mudah. Aku pikir itu cuma mitos. Ternyata ada desas-desus tentang calon ini Kumayan itu, dan sangat berhubungan dengan benda itu. Cuma isapan jempol belaka. Waktu terus berjalan, ramalan pun ternyata bisa terbukti secara benar. Sudah, sekarang begini saja. Kau pergi denganku ke Pulau Bambu sekarang juga. Kita hentikan mereka. Dan sampai mereka bisa melakukan apa yang kita takutkan selama ini. Kita harus rebut kembali dua benda besar. Baik, aku akan pergi dengan. Tapi, Datuk, jangan sampai ada intrik. Sedikit saja kamu mencurigakan, aku akan menghabisimu. Banteng, jangan mengancamku. Kau mau ikut atau tidak? Tinggal itu pilihannya. Kain batik yang sangat indah ini akan aku jadikan menjadi bajuku yang kebaikan. Dan besok pagi aku harus bisa menyelesaikan baju indahku ini. Pokoknya besok aku harus tampil maksimal dan juga sangat bersinar. Dan drama ini harus aku bisa mainkan secara sempurna. Supaya nanti para warga Pulau Bambu ini akan tunduk di bawah kaki aku. Ding ke diding ngambi umbut, singgah kata, singgah kata. Aneh, kenapa aku bisa melupakan lirik lagu itu ya? Padahal liriknya sangat mudah untuk dihafalkan. Aku yakin ini semua pasti gara-gara Pitaloka. Dasar, Pitaloka itu memang gadis yang sangat menyebalkan dan juga serakah. Ngomong-ngomong masalah Pitaloka, sekarang dia ada di mana ya? Setelah dia lolos dari hukuman para warga itu, dia pergi kemana ya sekarang? Lebih baik sekarang aku cari tahu di mana dia berada. Mumpung sekarang juga sudah malam, pasti dia itu sudah tidur ya. Oh ya Pina, nanti kita antarkan Andung dan Ratna pulang dulu ya. Habis itu baru kita balik lagi ke rumah. Baik, Dang. Andung. Ya Tuhan, ya sabarlah, sabar tenang. Ayo kita lihat. Ibu akan membawa kamu berobat ke rumah Atul Maikarat ya. Ibu ada apa ini? Atul, tolonglah anak saya Atul. Anak saya sakit perutnya, sedang minum air putih. Ibu yang tenang ya. Kami akan bawa ibu ke rumah Atul Maikarat ya. Jangan. Bisa. Anak ini sama, terkena racun seperti warga yang lainnya. Anak saya sakit apa Atul? Nah, anak ibu tidak terlalu sakit apa-apa. Biar saya obati sekarang. Darajo. Sudah. Hai Raja Jin yang ada di Dare, Raja Jin yang ada di Lawi, Raja Jin yang ada di Ate. Menyatulah dengan Lampau. Menggililah sekarang kini Cuo. Aduh Bu, Ya, sabar sakit Nana. Bu. Sabar ya nak ya, sabar ya. Aduh.
Kamu udah baik kan, Nak? Udah sembuh kamu? Udah sehat, Bu. Alhamdulillah. Makasih, Atuk. Apa yang kau lakukan, Rajo? Kau menggunakan ilmu hitam untuk menyembuhkan anak ini. Atuk tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Andu. Ayolah, balik sekarang. Ayo balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kelihatannya serius sekali? Dang Rajo sepertinya sudah menggunakan ilmu hitam untuk menyembuhkan anak ini, Bujang. Memang betul. Dan itu memang sangat berbahaya. Tadi waktu menyembuhkan Pak Joni dan Mai Sumai juga pakai ilmu hitam. Jadi Rajo sudah melakukan tindakan pengobatan menggunakan ilmu hitam tanpa memberitahu para dato yang lain. Keterlaluan. Rajo sudah tidak menghargai kami para ini lagi. Pak Yunus, mungkin Dato Lebay Karat marah gara-gara ucapan Pak Yunus. Iya. Saya salah. Tapi sudahlah, jangan dibahas lagi. Seharusnya memang kita tidak boleh ikut campur urusan para datuk itu. Ayolah, kita pulang. Iya, makasih. Kamu sudah baik kan, Nak? Udah, Bu. Aku udah sehat. Enakan kan? Rajo, berhenti! Rajo! Kau ini mau apa? Apa yang mau kau buktikan? Enggak ada yang saya ingin buktikan. Oh, maaf kalau misalkan Dato Lebay Karat yang terhormat ini tersinggung dengan cara saya. Tapi niat saya cuma satu. Kalau Dato mempunyai cara untuk melindungi warga Kumayan dengan ilmu Dato, saya pun juga punya cara untuk melindungi warga Kumayan dengan ilmu saya. Kita sama-sama berbuat benar, kan? Lalu di mana letak kesalahannya, Dato? Kau ini betul-betul keterlaluan. Nada bicara kau itu kesombongan yang kau dapat. Kau tahu kan? Aku ketua Inye di sini. Seluruh warga Kumayan ini sudah tahu semuanya, Dato. Kalau Dato adalah ketua Inye di sini. Tapi apakah ketua Inye itu tidak pernah salah? Apa ketua Inye itu selalu sah dalam menilai? Selalu benar dalam menilai? Apa ketua Inye itu tidak membutuhkan pendapat dari anggotanya? Apa Dato sudah berlaku adil? Apa Dato tidak merasa kalau Dato itu selalu membantu Inye-Inye yang lain ketimbang kami begitu? Apa maksud kau, Rajo? Perjelas. Perjelas jadi. Dato selalu menghukum saya. Berapa kali Dato menghukum Alang? Berapa kali Dato menghukum Alim? Tapi kenapa Dato tidak pernah menghukum Dato Abu? Kenapa Dato tidak pernah mau menghukum Karina? Yang sudah jelas-jelas Karina itu sering salah. Apa karena Karina itu adalah anak Dato? Jadi sesalah apapun Karina itu selalu Dato lindungi, iya? Atas nama para Inye, jaga mulut kau, Rajo! Nanti dulu, Dato. Tunggu. Atas nama para Inye,
Saya mau tanya, ini yang mana yang Dato wakili dalam setiap keputusan Dato? Ini yang mana? Atau jangan. Dah Rajo, sudahlah Dang. Tidak baik bertengkar seperti ini. Enggak. Biarkanlah. Biar dia tahu siapa saya sebenarnya dan siapa dia sebenarnya. Atau Bay, Ratna minta maaf Atu. Dan maafkan Dang Rajo kalau Dang Rajo berkata yang tidak sopan. Ratna pikir... Ratna, kau diam. Biarkan dia mengeluarkan isi hatinya. Dadaku cukup lapang untuk mendengarkan keluhannya. Kau lihat kan? Seperti itu cara ketua ingin dalam bersikap. Bahkan kau saja disuruh untuk diam. Dang Rajo, jangan Dang. Dato Rubai, sudah. Jangan diteruskan perdebatan ini, Atuk. Sudahlah, Atuk. Kau mundur, Badro. Anak sombong ini perlu dikasih pelajaran. Hentikan! Hentikan! Rajo Langit, arah rumahmu adalah ke sana. Dan kau lebih karat, lanjutkan niatmu untuk mencari dedaunan sebagai ramuan, yaitu ke arah sana, hutan Kumayan. Tidak ada gunanya jika amarah kalian masih di atas rata-rata. Tinggalkan tempat ini. Aku bilang, tinggalkan tempat ini. Aku bilang tinggalkan tempat ini. Ayo Rajo. Satu-satunya masalah yang bisa menghancurkan para Inye yaitu sikap-sikap Inye itu sendiri. Dan aku muak dengan sikap-sikap seperti ini. Kemana ya harimau Pitaloka? Dia tidak mungkin pergi jauh dari sini. Loh, ini kan kecil. Itu dia. Oh, ternyata mereka sedang tertidur di sana. Lalu apa yang harus aku lakukan ya sekarang? Lebih baik sekarang aku fokus dulu saja untuk menyelesaikan baju yang kebaikan aku. Setelah Pitaloka sudah bisa dihabisi, baru aku mau bergabung lagi dengan Kamara dan juga Alim. Aku itu bosan harus melihat harimau Pitaloka itu. Gawat, harimau Pitaloka melihat aku. Aku harus segera pergi dari sini. Pitaloka, kemana dia? Itu pasti Pitaloka. Jangan-jangan dia menggunakan jurus pamungkas untuk menyerang. Di mana sebenarnya Lebaikara menyembunyikan rindu? Akan kubunuh Inye tua itu. Gora, kau jangan gegabah, Gora.
Kemampuanmu saja belum sama dengan mereka. Kamu mati sama dengan Rindu. Tidak, Vega. Rindu belum mati. Ya, Gora. Benar sekali apa yang kamu katakan itu. Tetapi suaramu jangan terlalu keras. Nanti dengar oleh Ratu Hang Cinda, Gora. Atau kita minta bantuan saja kepada Ratu Hacinda. Pasti Ratu Hacinda punya jawabannya. Tidak. Tidak. Sekali lagi aku bilang tidak. Aku sudah bosan dimaki-maki olehnya. Ya benar. Aku tidak sudi menjadi pesuruh dia lagi. Aku sudah bosan mendengar dia selalu mengatakan aku jelek, aku keriput. Padahal tidak. Dia pasti kalah cantik denganku. Semua orang juga tahu kalau akulah yang paling cantik dibandingkan sama dia. Deh. Hei, kalian kenapa? Hah? Yang itu. Sudah selesaikah kau bercakap? Bagaimana? Kau cantik, kau tidak keriput? Keriput. Keriput, Nian. Iya. Dan kau juga amat jelek, benar. Kau tahu, Buyang Keriput, aku ingin sekali kau bercengkrama bersama cacing tanah. Au, zelebek. Au, kita lihat siapa sebenarnya yang paling cantik. Pitaloka. Pitaloka. Limbubu, bangun Limbubu. Limbubu, hei. Limbubu, bangun. Ada apa, Gumara? Pitaloka tidak ada di sini. Pitaloka. Apa jangan-jangan Pitaloka diculik oleh warga, Gumara? Tidak mungkin. Kalaupun Pitaloka diculik, pasti saya sudah mendengar suaranya. Biar saya telisik. Pitaloka sedang bertarung di dekat sini. Di mana, Gumara? Di sana. Ayo ikuti saya. Anak tidak bisa diatur. Pembangkang sekali. Lebay Karat, kau sebagai pimpinan Inye, kau harus bisa memahami keadaan Raja Langit. Apa yang dilakukan Raja Langit sekarang ini adalah sebuah misteri. Dan kau harus bisa mengatasinya. Dan kau harus mampu memecahkan persoalan ini. Paham? Ya, kau memang manusia biasa yang punya amarah dan punya emosi. Tapi karena kau memikul beban sebagai pimpinan Inye, kau harus mampu meredam amarahmu. Aku ini sedang berusaha, Datuk. Dan selalu berusaha. Dan aku tidak akan meluapkan emosiku seperti Inyi Igusan itu. Alang? Alang? Harimau!
Iya, Atuk. Bawa daun-daun itu ke rumahku. Baik, Atuk. Bagaimana? Kenapa sepertinya Humbalang memata-matai kita? Entahlah. Aku akan selalu mengikuti jejaknya. Lebekarat, sebaiknya kau kembali ke Kumayan. Aku punya firasat buruk kalau kau meninggalkan Kumayan terlalu lama. Baiklah, Datuk. Humbalang, aku serahkan pada kau. Keluarlah kau. Aku ingin bicara dengan kau. Keluarlah, Alang. Alang. Harimau! Jangan, kau tidak bisa. Kau tidak bisa membunuh Ratna. Jangan, Dato. Jangan membunuh Ratna, Dato. Pina, jangan bunuh Pina, Dato. Jangan. Karina, pitolokah. Jangan bunuh Ratna, jangan bunuh Pina. Jangan. Dato, jangan Karina, Pina, jangan bunuh Ratna. Jangan bangun. Pina, adik yang saya sayangi. Iya, Dang. Dang mimpi buruk lagi ya? Pina. Dang Rajo memimpikan hal yang sama dengan yang kemarin ya? Iya. Setiap kali Dang tidur, Dang selalu bermimpi kalau kau dan Ratna dibunuh oleh para Inye. Dang Rajo yang tenang ya. Mimpi itu datangnya dari alam bawah sadar Dang Rajo sendiri. Mungkin Dang Rajo hanya terlalu cemas dengan Uni dan Pina. Nah begitu. Dang yakin ini suatu petanda. Apa lebih baik kau dan Ratna Dang usingkan dulu ke Muara Labu ya, biar semuanya aman. Tidak, Pina tidak mau, Dang. Pina mau di sini bersama Dang Rajo. Kan Pina kemarin sudah bilang sama Dang Rajo, Pina tidak mau. Apa Dang Rajo sudah lupa? Dang. Bagaimanapun, Pina akan terus dan selalu menemani Dang Rajo di sini. Pina tidak mau terpisah sedikit pun dengan Dang Rajo. Dan yang pasti, Uni juga tidak ingin berpisah dengan Dang Rajo. Serah kau lah. Dang Rajo mau kemana? Dang ingin mencari udara segar dulu sebentar, untuk menenangkan diri dulu. Dang takut kalau nanti Dang tidur lagi, Dang akan memimpi yang sama. Kau di sini dulu ya. Ntar Dang balik lagi. Sebentar saja. Sekalian Dang juga ada yang mau Dang urusi.
Tidak mungkin dia jauh dari sini. Ya mungkin saja Gumara. Saya akan mencoba panggil Pitaloka. Pitaloka! Ibu Hutan, pelankan suara kau. Apa kau tidak kapok dikejar oleh para warga? Maaf Gumara, saya lupa. Biar saya coba telisik. Tunggu Bu, nampaknya pertarungan Pitaloka tidak jauh dari sini. Ya, ayo segera kita cari. Ayo. Pitaloka! Pitaloka, kamu itu ada di mana? Kamu mau main petak umpet ya sama aku? Itu pasti Pitaloka. Jangan jadi pengecut kamu, Pita! Ibu Bu, kemana Karina pergi tadi? Entahlah Gumara. Sepertinya Karina mengejar Pitaloka. Kau tahu sendiri kan, adik kau itu bisa sakit kepala kalau tidak bertarung. Sudah, kita kejar mereka. Ayo. Gumara, kenapa Karina menghindari kita? Entahlah. Yang pasti dia sedang merencanakan sesuatu. Tapi Lim, dari tadi saya merasakan bahwa ada sesuatu yang telah menimpa Pitaloka. Maksud kau? Entahlah, saya sendiri tidak tahu, tapi dari tadi kepikiran oleh saya. Gumara, kau itu hanya lelah Gumara. Ombak dan juga badai laut itu membuat badan kau menjadi lemah. Percayalah, Karina dan juga Pitaloka baik-baik saja. Kita harus istirahat Gumara. Jangan. Kita tidak perlu istirahat. Kita harus tetap mencari Pitaloka dan juga Karina sampai ketemu. Gumara, percayalah sama saya. Badan kau itu perlu istirahat. Setelah kita istirahat, barulah kita cari Pitaloka dan juga Karina. Datuk. Ada perlu apa malam-malam kemarin? Kebetulan sekali Pak Yunus ada di sini. Saya ada perlu sama Pak Yunus. Sama saya? Saya tahu Pak Yunus adalah orang yang paling lama tinggal di Kumayan ini. Dan Pak Yunus termasuk orang yang dituakan di Kumayan ini. Saya ingin bertanya dengan Pak Yunus. Satu pertanyaan yang mudah. Pak Yunus pasti tahu apa yang Datuk Abu bilang kemarin mengenai Sofia. Sudahlah. Tidak perlu takut. Kalau memang Pak Yunus tidak ingin memberitahu, tidak apa-apa. Tapi saya ingin bertanya yang lebih serius sekarang. Siapa Pak Medi? Saya cuma saksi bisu di Kumayan ini, Datuk. Jadi saya tidak punya hak untuk mengatakan apa-apa.
Tenanglah di sini dulu, orang tua. Di mana dia menyimpan kitab 7 itu? Ternyata gayanya saja yang anak kota, tapi pemikiran seperti orang tua. Gampang untuk ditebak. Umar Peto Alam. Ternyata tidak susah juga untuk saya memahami bahasa Rejang nih. Apa nih? Kenapa bab kedua itu beda jauh dengan bab pertama? Nampaknya tenaga saya terkuras habis untuk membaca kitab 7 ini saja ya. Gak apa-apa. Yang terpenting, saya harus bisa menguasai bab yang pertama. Jadi ini bedanya kitab 7 dengan kitab-kitab yang lain. Di dalam kitab 7 ini terdapat teka-teki yang sangat banyak ya. Bab yang satu dan bab yang kedua itu saja beda. Siapapun akan menemukannya di lembah Suliram. Lembah Suliram. Iya, saya mendapatkannya. Ini adalah teka-teki saya yang saya cari selama ini di kitab 5. Lembah Suliram. Suatu pertanda untuk saya ke lembah Suliram. Terima kasih Gumara Peto Alam. Saya kembalikan ke tempat asalnya. Kau sudah lama melayani Tuan Guru. Dan kemungkinan besar kau bisa menjadi mata-mata untuk Tuan Guru dan Lebay Karat. Orang tua. Saya akan membuat gebrakan yang besar di Kumayan ini. Agar semua para inye
tidak memandang saya sebagai orang yang arogan, terutama Gumara Petualam. Tidak lagi memandang saya sebagai orang yang bodoh dan pelawak. Terlelaplah kau, orang tua. Terlelaplah. Pak Saturni! Pak! Pak! Ada apa ya, Pak? Ada Puyang Kebaikan, Pak. Puyang Kebaikan? Bu, ada Puyang Kebaikan. Yuk kita kesana yuk. Ayo, yuk. Ada apa ini bapak-bapak, ibu-ibu? Ya. Ada Puyang Kebaikan di lapangan desa, Bu. Wah, dia pasti mau menolong kita. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita ke sana. Ayo, Pak. Puyang Kebaikan. Ini baru pertama kalinya aku melihat Puyang Kebaikan. Sejak kapan dia ada di sini? Tapi apa benar dia Puyang Kebaikan? Iya, tapi kelihatannya seperti gadis biasa saja. Hai, kau nih, gadis biasa apanya? Apa kau tidak lihat? Nah, dia bisa terbang. Ya, gadis itu benar sakti. Dia benar-benar Puyang Kebaikan. Mungkin saja dia datang kemari untuk memakmurkan dan mensejahterakan kampung kita. Diam kalian semua. Aku minta hilangkan rasa keraguan yang ada di dalam hati kalian tentang aku. Ternyata dia mengetahui apa yang kita bicarakan. Ya, kita jangan bicara sembarangan. Kalau dia marah, desa kita bisa dikutuk. Ayo. Ya. Aku bilang diam. Aku datang ke sini karena aku merasakan keresahan dari kalian yang sudah memanggil aku. Ayo, mendekatlah padaku. Kalian tidak perlu takut. Ayo, mendekatlah. Di dalam guci ini berisi air sakti. Dan tiap percikan dari air sakti ini akan membuat kalian semua terbebaskan dari kesialan yang ada di Pulau Bambu ini. Apa benar, Puyang? Aku bilang, hilangkan keraguan yang ada di dalam hati kalian.